Tunanganku, Bima, berkata ia harus melakukan perjalanan dinas mendadak. Aku baru saja hendak mampir ke rumah baru kami untuk berbenah ketika tetangga di lantai bawah berkata, "Semalam kalian suami istri berisik sekali di atas, sedang apa sih?" Aku bergegas naik ke lantai atas, membuka pintu, dan terperangah melihat pemandangan di hadapanku. Pernikahan kami tinggal 30 hari lagi. Suasana di rumahku selalu sibuk dan penuh semangat, bercampur dengan kegelisahan dan kegembiraanku dalam mempersiapkan diri untuk masuk ke keluarga calon mertuaku. Aku melipat kemeja putih bersih ke dalam kopernya, dengan hati-hati memasukkan obat maak ke dalam kantong jaring kecil, memikirkan perpisahan singkat yang akan segera datang. Tunanganku, Bima, sedang berdiri di balkon, menerima telepon, suaranya tenang, tetapi ada nada ketergesaan yang tersirat. Wajahnya tampak berpikir keras sambil menatap kejauhan. Ia masuk dan memeluk bahuku dari belakang, menghela napas panjang penuh penyesalan. "Alia, maafkan aku, ada krisis besar terkait promosi di kantor cabang Surabaya. Sepertinya aku harus segera terbang ke sana malam ini. Mungkin akan memakan waktu 4 atau 5 hari. Aku merapikan kerah bajunya dengan lembut. Meskipun dalam hati aku merasa kecewa karena banyak sekali persiapan pernikahan yang harus kami urus, aku memaksakan senyum untuk memberinya semangat. Pekerjaan itu penting. Jangan khawatir, pergilah. Di sini biar aku yang urus semuanya. Jangan lupa minum obat maakmu. Jangan sampai sakit lagi." Bima menatapku. Di matanya, terbersit rasa terima kasih dan sekelumit ekspresi aneh, seolah ia sedang menghindari sesuatu. Ia membungkuk dan mengecup keningku dengan ringan. "Terima kasih, sayang. Setelah menikah, aku akan menebus semuanya. Aku janji tidak akan membuatmu susah lagi." Taksi yang membawanya menghilang di telan malam yang sunyi. Aku, yang ditinggal sendirian di halaman yang kosong, diliputi perasaan hampa yang tak menentu. Keesokan paginya, musim kemarau di Jakarta terasa begitu menyengat. Sinar matahari di awal musim kemarau seakan mampu membakar habis kesabaran manusia. Aku memutuskan untuk memanfaatkan ketidakhadiran Bima untuk membersihkan apartemen mewah kami yang terletak di kawasan Kuningan. Tempat itu adalah rumah masa depan kami, tempat kami melukis begitu banyak mimpi. Apartemen itu dibeli Bima sebelum kami menikah, jadi namanya tertera sebagai pemilik. Namun, seluruh biaya interior yang mencapai hampir 1,5 miliar rupiah, aku yang menanggungnya dengan uang hasil kerja kerasku selama beberapa tahun terakhir. Aku berencana memasang lukisan baru yang kubeli, dan menaruh bunga segar di vas untuk menyambut kepulangannya dari perjalanan dinas. Hatiku terasa gembira membayangkannya. Saat memasuki lobi apartemen, embusan sejuk dari AC membuat suasana hatiku sedikit lebih baik. Aku naik lift menuju lantai 18. Begitu pintu lift terbuka, aku berpapasan dengan Ibu Ratna, tetangga yang tinggal di lantai bawah. Ibu itu mengenakan pakaian senam, sambil memegang kipas di tangannya. Melihatku, ia menyipitkan mata dengan ekspresi tidak senang, dan berseru dengan suara yang menggema di koridor. "Aduh, Mbak Alia, anak muda sekarang tenaganya kuat sekali, ya. Semalam sampai jam 2 pagi di atas ribut sekali. Sedang apa toh?" Aku tertegun, tidak mengerti apa yang terjadi, dan hanya bisa tersenyum canggung untuk meredakan suasana. "Maaf, Ibu. Ibu bicara apa ya? Saya tidak di sini semalam." Ibu Ratna mengibaskan tangannya seolah aku sedang membuat alasan, lalu mengerutkan kening. "Kalau Mbak Alia tidak ada, ya pasti suaminya yang ada. Ranjangnya kurang kokoh, ya? Kenapa semalaman berderit terus? Saya ini sudah tua, tidurnya tidak bisa nyenyak. Anak muda mau melakukan apa saja boleh, tapi tolong jangan berisik." Aku merasa seperti tersengat listrik yang menjalar di punggungku. Aku buru-buru menjelaskan. "Ibu, sepertinya Ibu salah sangka dengan unit lain. Suami saya sudah berangkat dinas ke Surabaya sejak kemarin lusa, dan apartemen ini kosong." Ibu Ratna menatapku dengan tatapan penuh curiga, lalu berdecak lidah dengan nada yakin. "Dinas apa? Semalam sekitar 7:30, saya bertemu Mas Bima waktu mau bayar iuran di kantor pengelola. Dia membawa banyak sekali belanjaan dari supermarket di kedua tangannya, lalu naik ke atas. Jantungku mulai berdebar kencang. Rasa cemas menyebar ke seluruh sel tubuhku, tetapi aku berusaha berpegang pada sisa-sisa kepercayaan yang samar. Mungkin Ibu salah lihat orang.
Perkataanku sepertinya menyinggung harga dirinya. Ibu Ratna pun membentak, "Salah lihat bagaimana?" Saya bahkan menyapanya langsung. Dia bergandengan tangan dengan perempuan muda di sebelahnya, mesra sekali sambil tertawa-tawa. Ucapan Ibu Ratna membuatku membeku, seolah disiram air es di tengah hari yang terik. Tenaga di tangan dan kakiku seakan hilang. Aku hanya bisa mengucapkan salam singkat kepada ibu itu, dan berjalan terhuyung-huyung menuju apartemen kami. Setiap langkah terasa begitu berat, seolah memikul beban bertonton. Berdiri di depan pintu kayu yang tebal, aku menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Ini pasti salah paham. Mungkin Bima hanya mampir sebentar untuk mengambil dokumen, lalu langsung pergi. Aku mengulurkan tangan ke kunci pintu digital, dan menekan kata sandi yang sudah kukenal, kombinasi tanggal jadi kami. Bip, 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 suara peringatan kering berbunyi, dan lampu merah berkedip. Sinyal bahwa kata sandi salah. Aku terkejut dan kembali menekan setiap angka dengan hati-hati, tetapi hasilnya tetap sama, penolakan tanpa ampun dari kunci pintu. Dengan secercah harapan bahwa mungkin ia mengganti kata sandi karena alasan keamanan, aku meletakkan ibu jariku di sensor sidik jari. Klik. Dengan suara yang familiar namun terasa asing, kunci pintu terbuka. Untungnya, sidik jariku belum dihapus dari sistem. Aku membuka pintu dengan hati-hati dan melangkah masuk. Namun, alih-alih aroma keakraban, bau asing yang menusuk hidung menghentikan langkahku. Bukan bau perabotan baru atau debu rumah kosong, melainkan aroma parfum Chanel nomor 5 yang pekat dan menusuk. Itu adalah aroma mewah, tetapi parfum yang belum pernah sekalipun kugunakan karena alergi serbuk bunga. Ruang tamu yang luas, tempat bantal sofa dan vas hias yang kupilih sendiri berada, kini tampak seperti medan perang setelah pesta liar berakhir. Di atas meja marmer putih, kotak pizza sisa tergeletak bersama 2 gelas anggur. Di dasar salah satu gelas, noda lipstik merah tua yang berkilau terlihat jelas, dan di dekat kaki sofa, ada jepit rambut bertabur berlian dengan desain mencolok yang belum pernah kulihat sebelumnya. Seolah-olah kehadiran wanita lain sengaja dipamerkan. Jantungku terasa sesak, napasku menjadi berat. Aku harus berpegangan pada dinding agar tidak jatuh terduduk di lantai yang dingin. Dengan langkah berat, aku menuju kamar tidur utama, tempat aku memimpikan malam-malam bulan madu yang manis. Saat kudorong pintu kamar yang sedikit tertutup, darah di tubuhku seakan membeku melihat pemandangan di dalamnya. Spray sutra berwarna mint kualitas terbaik yang kubeli dengan susah payah telah lenyap. Sebagai gantinya, terpasang spray murah berwarna merah menyala yang kusut dan berantakan. Meskipun pandanganku kabur, aku memaksakan diri melihat kerak di atas kepala tempat tidur. Di sana, foto pernikahan besar kami yang seharusnya ada, tergeletak telungkup dengan bingkainya, seolah-olah keberadaanku sengaja dikubur. Menggantikan tempatnya adalah sebuah bingkai foto digital model terbaru. Di layarnya, foto-foto yang jelas diputar dalam bentuk tayangan slide. Aku membeku melihat foto-foto itu. Tunangan idealku, Bima Adiwijaya, sedang berlutut dan mencium perut buncit seorang wanita muda yang tak kukenal. Di bibirnya tersungging senyum cerah, matanya penuh kebahagiaan dan kasih sayang. Tatapan yang belum pernah sekalipun ia tunjukkan sepenuhnya padaku. Aku mendekat dan mengambil bingkai itu. Tanganku gemetar hebat hingga hampir menjatuhkannya. Di bawah penyangga bingkai, tertempel sebuah post-it kuning, tulisan tangannya lembut dan rapi. "Selamat ulang tahun, Papa Bima." Dari Mama dan Dewi, aku membolak-balik foto lain yang tersimpan di bingkai itu. Ulang tahun pertama, kedua, dan yang terbaru, foto perayaan ulang tahun ketiga mereka di sebuah resor mewah, 3 tahun. Angka itu menari-nari di kepalaku, menertawakanku dengan kejam. Aku dan Bima baru berpacaran selama 2 tahun. Jadi, siapa yang datang belakangan? Siapa orang ketiga dalam kisah cinta palsu ini? Perutku mual dan asam lambungku naik. Aku terhuyung-huyung ke kamar mandi dan memuntahkan semua rasa malu dan jijik. Saat bercermin, aku melihat seorang wanita dengan wajah pucat, mata merah, dan tatapan kosong. Di atas wastafel, 2 sikat gigi berdiri berdampingan dalam satu cangkir. Sikat gigi biru milik Bima, dan sikat gigi merah muda dengan stiker kelinci lucu. Mereka bersandar mesra, seperti pasangan suami istri yang menikmati kehidupan pernikahan yang bahagia.
Aku menyalakan keran dan membasuh wajahku dengan air dingin, berusaha menyadarkan diri. Aku berharap ini hanyalah mimpi buruk yang mengerikan, tetapi dinginnya air justru membuat kenyataan terasa semakin kejam. Aku keluar dari kamar mandi dan memandangi rumah yang telah kuhias dengan segenap hati dan uangku. Sekarang, setiap sudut rumah, setiap barang, seolah menertawakan kebodohan dan kepolosanku. Perjalanan dinasnya hanya berjarak beberapa puluh kilometer saja, tetapi tempat itu adalah dunia lain yang sama sekali bukan milikku, dunia di mana ada wanita lain dan calon anak mereka. Di dalam keluarga itu, tidak ada tempat untukku. Perutku melilit seperti terserang maag, dan rasa mual kembali menyerang. Aku bersandar di wastafel, dan menarik napas dalam-dalam agar tidak pingsan. Beberapa menit kemudian, aku sadar dan menatap wajah pucatku di cermin, lalu bertekad. Aku tidak boleh lemah sekarang. Berteriak atau meneleponnya untuk menuntut penjelasan hanya akan membuatku terlihat seperti pecundang di mata mereka. Aku butuh bukti. Bukti tak terbantahkan untuk mengungkap wajah asli pria yang nyaris kupercayai seumur hidupku. Aku keluar dari kamar mandi dan berjalan tanpa alas kaki di atas lantai ubin yang dingin. Hawa dingin merayap di punggungku. Pandanganku tertuju pada tempat sampah stainless steel di sudut dapur. Tutupnya sedikit terbuka, memperlihatkan sudut struk belanja putih yang terlipat. Dengan intuisi seorang wanita yang terluka, aku mendekat dan mengambil struk itu dengan tangan gemetar, lalu membentangkannya di atas meja makan marmer. Itu adalah struk pembelian dari supermarket Sejahtera, yang berada tepat di bawah gedung apartemen. Waktunya, 19.30 tadi malam. Tulisan-tulisan bertinta hitam itu menusuk jantungku seperti jarum. Susu ibu hamil SGM Bunda. Kondom super tipis Durex. Pembalut harian. Kombinasi barang-barang aneh ini membuat rasa mual naik hingga ke tenggorokanku. Seorang pria yang membelikan susu untuk kekasihnya yang hamil, tetapi pada saat yang sama membeli kondom untuk memuaskan nafsu rendahnya. Yang lebih kejam, ia bahkan mengumpulkan poin belanja menggunakan nomor ponselku. Di sana, gordennya tertutup, jadi latar belakangnya hanya akan terlihat seperti dinding krem yang monoton. Tidak akan ada yang sadar bahwa aku sedang berada di apartemen baru kami. Aku menekan tombol jawab dan menggerakkan otot-otot wajahku untuk tersenyum, meskipun senyum itu terasa kaku dan menyakitkan. Wajah tampan Bima muncul di layar, latar belakangnya adalah dinding putih bersih. Mungkin di hotel atau di sudut ruangan yang sepi. Suaranya masih terdengar lembut dan mesra. Sayang, aku baru saja selesai rapat dengan klien. Lelah sekali. Aku sangat merindukanmu. Jadi aku langsung meneleponmu. Aku menatap lekat-lekat wajah pria yang kucintai selama 2 tahun terakhir dan bertanya-tanya dalam hati, bagaimana bisa ia berakting sesempurna ini? Aku mencengkeram pagar balkon begitu kuat hingga kuku-kukuku menancap di kulitku, tetapi aku menjaga suaraku setenang mungkin. Kamu pasti lelah sekali. Rapatnya berat? Kamu makan dengan baik, kan? Jangan lupa minum obat maagmu. Bima tersenyum hingga matanya menyipit, ekspresinya tampak bahagia. Jangan khawatir, aku baik-baik saja di sini. Begitu proyek ini selesai, aku akan kembali dan menebus semuanya. Aku akan membawamu ke spa untuk menghilangkan semua lelahmu. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan bayi, diikuti oleh suara seorang wanita dari seberang telepon. Mas, tolong ambilkan handuk. Meskipun suaranya sangat kecil, di ruangan yang sunyi, telingaku mendengarnya dengan jelas. Bima terkejut dan raut wajahnya menunjukkan kepanikan yang luar biasa. Ia buru-buru menutupi mikrofon ponsel dengan tangannya. Aku pura-pura tidak mendengar dan sengaja bertanya, "Kamu di hotel mana? Kenapa berisik sekali?" Sepertinya aku mendengar suara bayi menangis. Bima terbata-bata mencari alasan. Senyum di bibirnya menjadi sangat canggung. Wi-Fi di hotel ini jelek sekali. Sinyalnya putus-putus. Mungkin karena ada bayi di kamar sebelah, jadi agak berisik. Ia melanjutkan. Oh ya, aku harus menyiapkan materi untuk rapat sore nanti, jadi aku tutup dulu ya. Nanti malam aku telepon lagi. Tanpa memberiku kesempatan untuk menjawab, layarnya menjadi hitam, dan panggilan itu berakhir dengan tergesa-gesa. Pada saat itu, aku tidak berteriak atau kehilangan akal sehat dan merusak barang. Aku tahu bahwa meluapkan amarah sekarang hanya akan merugikanku. Aku diam-diam memotret semua bukti di dalam rumah dengan ponselku.
Struk yang kusut, bingkai foto digital yang berisi momen bahagia mereka, dan barang-barang pribadi wanita itu. Setelah mengumpulkan semua bukti, aku dengan hati-hati mengembalikan semuanya ke tempat semula. Aku menyeka sidik jariku dari gagang pintu dan keluar dari sana tanpa suara, seperti hantu. Duduk di dalam mobil, aku tidak langsung pulang. Aku menelepon Rina, sahabatku sejak kuliah. Ia sekarang bekerja sebagai auditor di bank tempat aku dan Bima membuka rekening bersama. Suaraku serak, dan aku menahan isak tangis yang nyaris meledak. Rina, aku butuh bantuanmu segera. Aku perlu memeriksa semua riwayat transaksi keuangan antara aku dan Bima selama 2 tahun terakhir. Rina, yang merasakan ada yang aneh dengan suaraku, tidak banyak bertanya dan langsung menyuruhku datang ke kantornya. Di ruang kerja pribadi Rina, aku menatap kosong pada angka-angka yang menari di layar komputer. Seseorang seolah meremas jantungku. Rina dengan lihai mengetik di keyboard, dan alisnya yang indah semakin berkerut. Ekspresinya berubah dari terkejut menjadi marah. Ia menoleh padaku dengan tatapan penuh simpati dan iba. Alia, tenang dulu dan dengarkan. Ditemukan beberapa transaksi yang sangat aneh dari rekening lain yang digunakan Bima. Rina mencetak laporan transaksi yang tebal, menandai bagian-bagian yang mencurigakan dengan stabilo kuning, lalu mendorongnya ke arahku. Dengan tangan gemetar, aku mengambil dokumen itu. Huruf-hurufnya kabur di depan mataku. Selama 2 tahun terakhir, setiap tanggal 5, Bima secara rutin mentransfer 10 juta rupiah ke rekening atas nama Dewi Wulandari dengan keterangan biaya hidup. Namun, yang paling membuatku terkejut bukanlah uang itu, melainkan transaksi besar yang dilakukan 2 bulan lalu. Tercatat transfer sebesar 2 miliar rupiah ke rekening Dewi Wulandari dengan keterangan pembayaran uang muka pembelian villa. Aku membeku seketika. Rasanya seperti tanah di bawah kakiku runtuh. 2 miliar rupiah itu adalah seluruh tabunganku yang kutarik dari rekening pribadiku dan kuberikan kepada Bima untuk biaya interior rumah baru kami. Ia berkata akan mengurusnya sendiri agar lebih konsisten dan mudah dikelola. Ternyata, ia telah merancang sebuah sandiwara yang sempurna, menggunakan uang hasil jerih payahku untuk menafkahi kekasihnya, dan bahkan mungkin membelikannya rumah lain. Aku teringat hari-hari ketika aku mengencangkan ikat pinggang demi rumah masa depan kami, tidak pernah membeli tas mewah atau berlibur jauh. Sebaliknya, terpancar tekad kuat untuk mendapatkan keadilan. Dengan suara rendah dan dingin, aku berkata kepada Rina, "Aku tahu, aku tidak akan memaafkannya. Tapi sebelum menyingkirkan manusia itu dari hidupku, aku harus mengambil kembali semua yang menjadi milikku. 2 miliar rupiah itu bukan sekadar uang. Itu keringatku, masa mudaku, dan kepercayaan orang tuaku. Aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku bekerja banting tulang hanya untuk memberi makan seorang pengkhianat dan kekasihnya. Saat aku meninggalkan bank, langit Jakarta sudah mulai gelap. Awan hitam berkumpul, menandakan badai besar akan segera datang. Aku duduk di mobil, memandangi orang-orang yang berlalu lalang, dan merasakan betapa kesepiannya diriku di kota yang luas ini. Tetapi aku tidak boleh hancur. Di belakangku ada orang tuaku, dan masa depanku sendiri. Aku menyalakan mesin mobil dan melaju menembus hujan yang turun deras. Di dalam kepalaku, rencana tahap berikutnya untuk mengungkap wajah asli Bima dan mendapatkan keadilan mulai terbentuk. Sesuai janji yang telah dibuat sebelumnya, malam ini aku harus makan malam di rumah orang tua Bima. Meskipun amarah bergejolak di dalam hatiku, aku merias wajahku tipis-tipis untuk menutupi mata yang bengkak dan wajah yang pucat. Aku mampir ke toko buah impor dan membeli sekeranjang besar buah sebagai hadiah, meyakinkan diriku bahwa aku harus memerankan peran calon menantu yang polos, tidak tahu apa-apa, dan berbakti dengan sempurna. Sebuah rumah 3 lantai yang megah di gang yang tenang. Tempat yang pernah kupikir akan menjadi rumah keduaku. Ibu Bima, Bu Larasati, menyambutku dengan hangat sejak di depan pintu. Senyum cerah tersungging di bibirnya, tetapi di matanya ada kilatan yang seolah sedang mengamatiku. Ia menggandeng tanganku masuk ke dalam rumah dengan suara yang dibuat-buat ramah. "Aduh, calon menantuku. Sudah dibilang datang saja untuk makan malam biasa, kenapa repot-repot bawa yang mahal begini? Uangnya simpan saja untuk persiapan pernikahan." Aku tersenyum lembut dan menjawab, "Tidak apa-apa, Bu. Tadi lihat ada mangga harum manis yang bagus, jadi saya beli untuk menambah stamina ibu dan bapak.
Mas Bima juga sedang bekerja keras di luar kota, jadi setidaknya saya harus sering-sering mampir untuk bersilaturahmi. Makan malam berlangsung dalam suasana yang tampak akrab. Calon mertuaku terus-menerus menambahkan lauk ke piringku dan bertanya tentang persiapan pernikahan. Mereka juga mengungkapkan rasa kasihan pada Bima yang bekerja keras di tempat jauh. Bu Larasati menyendokkan sup untukku sambil berdecak. Kasihan sekali Bima anakku, nasibnya memang harus selalu bekerja keras begini. Itu semua demi membahagiakan anak istrinya nanti. Kamu harus sangat menyayangi anak ibu ya nak. Aku menunduk dan makan sambil menelan paksa amarah yang tercekat di tenggorokan. Akting kalian bagus sekali. Anak kalian sedang bersenang-senang dengan kekasihnya di kota ini, kerja keras apanya? Saat Bu Larasati mengulurkan tangan untuk mengambil tusuk gigi, lengan baju sutranya sedikit tersingkap, memperlihatkan sebuah gelang emas berukir dengan warna yang pekat. Tampak berkilau dan klasik, jantungku berdebar kencang. Pandanganku terpaku pada gelang itu. Itulah pusaka keluarga yang Bima katakan hanya diwariskan kepada menantu perempuan pertama, tetapi ia bilang ibunya tidak sengaja memecahkannya dan sangat menyesal. Saat lamaran, ia memberiku gelang emas lain, mengatakan itu sebagai gantinya. Aku percaya padanya dan sangat menghargainya. Ternyata, gelang yang asli masih utuh, dan di pergelangan tangan Bu Larasati, ia menunggu saat yang tepat untuk diberikan kepada orang yang lebih pantas dariku. Di tengah makan malam, telepon rumah di ruang keluarga berdering. Bu Larasati buru-buru meletakkan sendoknya dan bangkit untuk menjawab telepon. Ekspresinya menunjukkan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Ia menghilang ke sudut tangga, tetapi karena ruangan yang sunyi, meskipun ia merendahkan suaranya, isi percakapannya samar-samar terdengar. Aku pura-pura hendak mencuci tangan dan diam-diam mendekat agar bisa mendengar lebih jelas. Suara Bu Larasati terdengar lembut dan penuh kekhawatiran. Halo, sayang. Bagaimana keadaanmu hari ini? Apa bayinya banyak menendang? Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku menahan napas dan terus menguping. Iya. Ibu sudah bilang pada Bima. Katanya dia akan membelikanmu daging sapi dan kepiting untuk menjaga kesehatanmu. Cucu laki-laki pertama ibu harus makan yang sehat. Jangan marah-marah terus padanya, nanti tidak baik untuk janinmu. Ia tertawa kecil. Jangan khawatir. Ibu hanya memikirkan kalian berdua. Perempuan itu hanyalah sumber uang untuk melunasi utang keluarga kita. Setelah semuanya selesai, dia akan langsung kita usir. Setiap kata yang diucapkan Bu Larasati adalah pisau tajam yang mengiris-iris jantungku. Aku membeku di tempat. Seluruh tubuhku terasa dingin seolah disiram air es. Bukan hanya Bima, tetapi seluruh keluarganya yang kupanggil bapak dan ibu dengan penuh hormat adalah aktor-aktor hebat dalam sandiwara kejam ini. Mereka menganggapku bodoh, sebagai mesin ATM untuk menguras uang mereka, dan di belakangku, mereka mempersiapkan segalanya untuk wanita lain dan cucu laki-laki pertama mereka. Setelah makan malam palsu di rumah calon mertua, aku menyadari bahwa aku sedang berjuang sendirian di antara serigala berbulu domba. Orang-orang terdekat Bima pun tidak bisa dipercaya. Aku memutuskan untuk menggunakan jasa detektif swasta. Melalui rekomendasi seorang teman yang bisa diandalkan, aku menghubungi Pak Heru, seorang detektif yang terkenal dalam menyelesaikan masalah pernikahan dan keluarga yang rumit. Aku memberikan informasi seadanya yang kumiliki kepadanya. Nama Dewi Wulandari dan nomor rekeningnya dari riwayat transfer, alamat apartemen yang sering dikunjungi Bima, dan nomor plat mobil Bima. 3 hari kemudian, Pak Heru menemuiku di sebuah kafe yang sepi di pinggir kota. Ia meletakkan sebuah amplop coklat di atas meja dan menatapku dengan tatapan iba. Mbak Alia, informasi yang Anda minta sudah saya selidiki semua, tapi Anda harus mempersiapkan hati. Kebenarannya mungkin lebih mengejutkan dari yang Anda bayangkan. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengangguk sebagai isyarat agar ia memulai. Aku menggenggam gelas air dinginku erat-erat untuk menenangkan diri. Pak Heru membuka amplop itu dan menyebarkan beberapa lembar foto hasil pengintaian di hadapanku. Di dalam foto, ada seorang wanita muda berpenampilan sederhana dan biasa. Sangat berbeda dari bayanganku tentang selingkuhan yang glamor dan licik. Namanya Dewi Wulandari, 26 tahun. Bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan dagang kecil, menjalani kehidupan yang tenang dan biasa. Pak Heru menunjuk foto Dewi yang sedang berbelanja di pasar tradisional. Wanita ini bukan tipe wanita nakal.
Reputasinya di kalangan tetangga juga sangat baik. Masalahnya adalah, dia telah hidup bersama dengan Mas Bima selama 3 tahun terakhir sebagai pasangan suami istri tidak resmi. Aku terkejut dan tergagap bertanya, 3 tahun? Apa Anda tidak salah? Saya baru bertemu Bima 2 tahun yang lalu. Pak Heru menggelengkan kepala dan menunjukkan foto-foto yang dicetak dari akun Instagram pribadi Dewi. Akun itu hanya diikuti oleh beberapa teman dekatnya. Di sana, penuh dengan foto-foto bahagia Dewi dan Bima yang dimulai sejak 3 tahun lalu. 1 tahun bersama. Terima kasih sudah selalu menjagaku, suamiku, meskipun makan malam sederhana, aku bahagia bersamamu, menanti kelahiran buah hati kita. Penuh dengan tulisan-tulisan penuh kasih sayang. Di dunia Dewi, Bima adalah suami teladan yang rajin, sangat mencintai istri dan anaknya. Ia percaya sepenuhnya pada kebohongan Bima yang mengatakan bahwa keluarganya konservatif dan akan memperkenalkannya secara resmi setelah bisnisnya stabil. Dewi mengira dirinya adalah satu-satunya istri Bima. Aku membolak-balik dokumen itu satu persatu, dan kemarahan awalku perlahan berubah menjadi kebingungan dan sedikit rasa iba. Dewi sama sekali tidak tahu tentang keberadaanku. Ia, sama sepertiku, adalah korban yang tertipu sepenuhnya oleh Bima. Ia membangun 2 dunia paralel dan memainkan 2 peran sempurna. Di satu sisi, ia mempersiapkan pernikahan sempurna denganku untuk memanfaatkan uangku. Di sisi lain, ia berpura-pura menjadi suami yang miskin namun penyayang kepada Dewi untuk mendapatkan kepuasan emosional dan seorang anak. Pak Heru menatapku dan merendahkan suaranya. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa Mbak Dewi sangat mempercayai Mas Bima. Saat ini ia sedang hamil 5 bulan. Uang 2 miliar rupiah yang Anda sebutkan, Mas Bima menipunya dengan mengatakan itu adalah tabungan lamanya dan uang pinjaman dari teman-temannya. Uang itu digunakan untuk membeli sebuah villa kecil atas nama Mbak Dewi. Aku merasa seperti ada duri yang tersangkut di tenggorokanku. Dengan uangku, dengan darah dan keringatku, ia membangun rumah untuk wanita lain dan menjadikannya istri tidak resmi dalam kegelapan. Sementara aku, meskipun memiliki gelar calon pengantin di bawah terang, pada kenyataannya hanyalah alat keuangannya. Aku menutup dokumen itu, bersandar di kursi, dan menatap daun-daun kuning yang gugur di luar jendela. Perasaan yang rumit berkecamuk di hatiku. Aku merasakan kemarahan sekaligus iba terhadap wanita bernama Dewi itu. Ia hidup dalam mimpi indah yang akan segera hancur berkeping-keping. Setelah mendapatkan informasi tentang pola hidup Dewi dari detektif, aku memutuskan untuk menjalankan langkah berani berikutnya. Aku mencari kelas pilates untuk ibu hamil di pusat kebugaran, yang sering dikunjungi Dewi melalui internet dan segera mendaftar untuk kursus jangka pendek. Untuk menyembunyikan identitasku, aku membeli perut palsu dari silikon kualitas terbaik secara online, mengenakan gaun hamil longgar, dan menutupi wajahku dengan masker. Berdiri di depan cermin, melihat diriku yang tampak hamil 5 bulan, aku tidak bisa menyembunyikan rasa pahit. Jika saja Bima tidak meminta menunda rencana memiliki anak selama beberapa tahun demi kestabilan ekonomi, aku juga bisa menjadi ibu yang sesungguhnya. Saat memasuki ruang pilates yang luas dengan aroma lembut minyak serai, mataku langsung mencari Dewi dan dengan cepat menemukannya. Ia duduk di sudut ruangan, tersenyum cerah sambil mengirim pesan di ponselnya. Dewi yang kulihat langsung tampak lebih lugu dan sederhana daripada di foto. Kulit putih tanpa riasan, mata besar dan bulat yang membuatnya tampak polos hingga kasihan. Aku menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan jantungku yang berdebar kencang, lalu perlahan mendekatinya dan menggelar matras tepat di sebelahnya. Saat istirahat, aku sengaja menjatuhkan botol minumku ke arah Dewi. Ia buru-buru membungkuk untuk mengambilnya dan tersenyum ramah. Hati-hati, Kak. Kalau perut sudah sebesar ini, membungkuk pun susah. Aku mengucapkan terima kasih dan memulai percakapan. Terima kasih, Dick. Saya baru pertama kali ke sini, jadi masih canggung. Sudah lama ikut kelas ini? Dewi menjawab dengan ceria. Iya, Kak. Sudah sekitar 2 bulan. Untungnya setelah mulai olahraga, sakit pinggang berkurang dan bayinya juga jadi lebih tenang. Percakapan antara 2 wanita asing itu dimulai dengan alami dan nyaman, seolah teman lama. Dewi, yang diliputi kebahagiaan tak berujung, bercerita tentang bayi di dalam kandungannya. Anak laki-laki, Kak. Ayahnya senang sekali. Meskipun sering dinas luar kota,
Dia setiap hari menelepon untuk bicara dengan bayinya. Dadaku terasa perih, tetapi aku memaksakan senyum. Oh ya? Suamimu baik sekali ya. Sepertinya sangat menyayangi istri dan anaknya. Mata Dewi berbinar. Iya, Kak. Mas Bima saya memang sibuk dengan proyeknya, tapi dia selalu memprioritaskan saya dan bayinya, katanya. Dia ingin menyelesaikan proyek ini dengan baik agar bisa menghasilkan uang untuk membuat kami hidup nyaman. Setelah saya melahirkan dan masa nifas selesai, barulah kami akan mengadakan pesta pernikahan yang megah. Mendengar nama Bima dan janji-janji kosong yang ia ucapkan melalui mulut Dewi, aku merasa sangat kasihan pada wanita ini. Ia benar-benar percaya pada pria brengsek itu, pada fatamorgana pernikahan impian yang ia gambarkan. Aku melirik cincin tunangan yang melingkar di jari manis Dewi. Desainnya sama persis dengan cincin yang kupakai, hanya ukuran berliannya yang sedikit lebih kecil. Bima benar-benar pria yang efisien. Bahkan cincin tunangan pun ia beli dengan desain yang sama untuk diberikan kepada dua wanita sekaligus. Selama beberapa hari berikutnya, aku selalu datang lebih awal ke kelas untuk menciptakan kesempatan berbicara dengan Dewi. Kami cepat akrab dan berbagi cerita-cerita kecil tentang kehamilan dan keluarga. Untuk mendapatkan kepercayaannya, aku juga mengarang cerita tentang suami yang sering dinas luar kota, yang berhasil membuatnya bersimpati. Suatu hari setelah kelas selesai, Dewi mengajakku minum jus tebu di sebuah warung di dekat sana. Setelah mengobrol cukup lama, Dewi menghela napas dan berkata dengan nada sedikit sedih. Kadang-kadang saya merasa sedih juga, Kak. Hamil begini tapi suami terus-terusan jauh, dan orang-orang tua di kampung membicarakan saya karena punya anak sebelum menikah. Aku menggenggam tangan Dewi dan menghiburnya. Jangan pedulikan omongan orang. Dik, yang penting suamimu mencintaimu dan kalian sudah sah secara hukum sebagai suami istri. Mendengar itu, Dewi mengangguk dan menunjukkan ekspresi bangga. Iya, Kak. Saya juga berpikir begitu. Untungnya Mas Bima saya orangnya pengertian, jadi supaya saya tidak sedih, dia diam-diam mengurus surat nikah kami di awal kehamilan. Kami hanya belum mengadakan resepsinya saja. Dengan antusias, ia mengeluarkan ponselnya, membuka galeri foto, dan menunjukkannya padaku. Lihat ini, Kak, ini akta nikah kami. Yang asli disimpan baik-baik oleh Mas Bima, saya hanya memfotonya untuk dilihat sesekali. Aku menerima ponsel Dewi dan melihat foto akta nikah berwarna merah muda itu. Suami? Bima Adiwijaya. Istri? Dewi Wulandari, tanggal pendaftaran 5 bulan yang lalu. Sekilas, tampak sama persis dengan akta asli. Kop surat, stempel, tanda tangan kepala KUA, semuanya ada. Namun, dengan pengalamanku bekerja di bidang hukum, aku segera menemukan beberapa kejanggalan. Jenis huruf pada dokumen itu sedikit berbeda dengan standar administrasi saat ini, dan yang paling fatal, ada kesalahan kecil pada bingkai stempel KUA yang berwenang di alamat Bima. Detail yang sulit dikenali oleh orang awam. Bima telah memalsukan dokumen. Ia melakukan kejahatan pemalsuan dokumen negara dan stempel untuk menipu wanita lugu yang mempercayainya. Agar Dewi merasa aman untuk melahirkan anaknya, agar ia tidak menuntut status secara terbuka dan puas menjadi istri dalam kegelapan. Aku merinding memikirkan kekejaman dan kelicikan Bima. Dewi, yang melihatku menatap lekat-lekat foto itu, mengira aku iri dan tersenyum malu-malu. Foto Mas Bima ganteng ya? Kak, waktu pertama kali bertemu, saya jatuh cinta pada senyumnya ini. Aku mengembalikan ponsel itu kepada Dewi, menahan paksa helaan napas yang nyaris keluar. Iya. Suamimu terlihat sangat bisa diandalkan. Aku mengerti kenapa kamu begitu mempercayainya. Aku menatap dalam-dalam mata Dewi, dan dalam hati merasa bersalah karena harus segera meledakkan gelembung kebahagiaan rapuhnya. Tetapi aku tahu bahwa satu kali rasa sakit lebih baik daripada membiarkannya hidup dalam kebohongan mengerikan ini selamanya. Aku harus memberitahu Dewi kebenarannya. Tapi bagaimana caranya agar ia tidak syok hingga berdampak pada bayi di kandungannya? Setelah berpikir berhari-hari, aku memutuskan bahwa aku tidak bisa melanjutkan sandiwara ini lebih lama lagi. Aku mengirim pesan kepada Dewi, mengajaknya bertemu di sebuah kafe taman yang sepi dan jarang dikunjungi orang di sebuah gang yang tenang. Hari ini, aku tidak mengenakan perut palsu atau gaun hamil longgar. Aku mengenakan gaun kerja yang rapi,
merias wajah tipis-tipis, dan kembali menjadi diriku yang sebenarnya, Alia. Ketika Dewi masuk ke kafe, ia mencari-cari sosok kakak hamil yang dikenalnya, matanya berkeliling. Ketika aku melambaikan tangan, barulah Dewi mendekat dengan hati-hati, matanya menunjukkan keterkejutan. Kak Alia, kenapa hari ini penampilannya beda sekali? Perutnya kemana? Aku mempersilakan Dewi duduk, memesankan jus jeruk tanpa es untuknya, lalu menatap matanya lurus-lurus dan berkata dengan suara serius namun tenang. Dewi, maafkan aku karena telah membohongimu selama ini, aku tidak hamil. Dan aku mendekatimu karena ada alasannya. Dewi terperangah dengan ekspresi bingung. Ia hendak bangkit dari kursinya. Apa maksud kakak? Kakak tidak sedang bercanda, kan? Aku tidak mengerti sama sekali. Aku menggenggam tangan Dewi dengan lembut dan meletakkan sebuah undangan pernikahan berwarna merah yang mewah di atas meja. Di atasnya, tercetak nama mempelai pria, Bima Adiwijaya, mempelai wanita, Alia Putri. Tanggal pernikahan, hari Minggu depan. Setelah melihat ini, putuskan apakah kamu mau terus mendengarkan ceritaku atau tidak. Aku mendorong undangan itu ke arah Dewi. Dengan tangan gemetar, ia mengambilnya. Wajahnya memerah, lalu pucat pasi saat membaca tulisan berlapis emas yang berkilauan. Mata bulatnya penuh dengan air mata. Ini tidak mungkin. Ini nama Mas Bima. Kenapa dia menikah dengan kakak? Siapa kakak sebenarnya? Apa kakak selingkuhan yang mau menghancurkan rumah tangga kami? Dewi berteriak dengan suara penuh penderitaan. Dengan tenang, aku mengeluarkan ponselku dan memutar rekaman suara percakapan rahasia antara Bima dan ibunya. Rekaman yang kuambil di rumah Bu Larasati. Suara Bima terdengar bergumam namun jelas. Ibu, jangan khawatir. Dewi itu hanya untuk melahirkan anak. Dia polos, penurut, dan tidak banyak menuntut. Aku menikah dengan Alia untuk melunasi utang keluarga kita. Keluarga mereka kaya, dan dia itu bodoh, gampang sekali percaya orang. Kalau aku menikah dengannya, keluarga kita bisa bangkit lagi. Suara tawa Bu Larasati menyusul. Iya, kamu memang pintar. Teruslah bersikap baik pada Dewi. Dan setelah cucu laki-laki pertama ibu lahir, baru kita pikirkan lagi nanti. Setelah mendengar seluruh rekaman itu, ponsel di tangan Dewi jatuh ke meja dengan bunyi buk. Ia menutupi wajahnya dan terisak-isak. Suara tangis seorang wanita yang kepercayaannya dikhianati hingga hancur berkeping-keping. Ia menundukkan kepala di atas meja, bahunya berguncang. Kenapa? Kenapa dia melakukan ini padaku? Apa salahku? Aku tulus mencintainya. Aku membiarkannya menangis sepuasnya, diam-diam menyodorkan tisu dari samping. Aku tahu rasa sakit ini tidak bisa dihibur dengan kata-kata apapun. Ketika tangis Dewi mulai mereda, aku berkata pelan. Dewi, kamu dan aku, kita berdua adalah korban dari pria bajingan itu. Dia membeli rumah untukmu dengan uangku, memanfaatkan perasaanku untuk memuaskan nafsunya dan mendapatkan anak penerus keturunan. Sambil melakukan itu semua, dia merencanakan pernikahan denganku untuk menguras uangku. Dan lihat ini, akta nikah yang kamu miliki itu palsu. Dia menipumu. Aku menunjukkan bukti-bukti pemalsuan dokumen negara yang telah kuselidiki kepada Dewi. Melihat bukti-bukti yang jelas di depan matanya, tatapan Dewi berubah dari putus asa menjadi kemarahan. Ia mengangkat kepala dan menatapku. Matanya bengkak, tetapi di dalamnya terpancar tekad. Kak Alia, sekarang aku harus bagaimana? Aku tidak mau anakku punya ayah yang tidak tahu malu seperti itu. Di dalam kafe, hanya terdengar alunan musik instrumental yang tenang dan sesekali isakan Dewi. Aku menggenggam tangannya yang dingin, menyalurkan kehangatan dan ketegasan. Aku mulai menganalisis situasi agar Dewi bisa memahaminya. Sekarang kamu punya dua pilihan. Pertama, membuat keributan dan mengamuk. Kalau begitu, dia akan menyangkal semuanya dan malah menuduhmu yang menggodanya. Dia akan tetap menikah denganku, dan kamu selamanya akan menjadi selingkuhan tanpa status. Anakmu akan lahir dan dicap sebagai anak haram. Dewi menggelengkan kepalanya dengan keras, air matanya kembali mengalir. Aku tidak mau. Aku tidak mau membuat anakku tidak bahagia. Aku tidak butuh ayah seperti itu. Aku mengangguk. Pilihan kedua, bekerja sama denganku, kita akan membuat dia membayar mahal atas semua yang telah dilakukannya. Uang,
kehormatan, dan bahkan keluarganya, kita akan buat dia kehilangan semuanya. Dewi menyeka air matanya dan menatapku lekat-lekat. Apa yang harus aku lakukan, Kak? Aku akan menuruti perkataan kakak. Aku merendahkan suaraku dan memberitahunya bahwa Bima telah menggunakan rekening Dewi untuk mencuci uang yang ia gelapkan melalui perusahaan fiktif. Dengan dalih bonus dan hadiah, mendengar itu, wajah Dewi pucat pasi. Ia diliputi ketakutan yang luar biasa. Saya tidak tahu apa-apa. Tidak boleh menunjukkan sedikitpun kecurigaan di depan Bima. Setiap hari, ia harus mengirim pesan manis dan menanyakan kabar seperti biasa. Pada saat yang sama, Dewi harus mengumpulkan bukti tambahan transaksi keuangan ilegal yang dilakukan Bima melalui rekeningnya. Aku mengajarinya cara mencetak riwayat transaksi bank secara diam-diam, cara menangkap layar pesan transaksi yang Bima tinggalkan tanpa sengaja. Selanjutnya, aku menyarankan agar Dewi mentransfer semua dana ilegal yang Bima simpan di rekeningnya ke rekening beku khusus yang dikelola oleh pengacaraku. Ini akan menjadi bukti bahwa Dewi tidak menggunakan hasil kejahatan dan akan membantu membuktikan ketidakbersalahannya, sekaligus menjadi bukti kunci untuk membuktikan tuduhan penggelapan Bima. Dewi mendengarkan perkataanku dan mengangguk. Akan kulakukan. Aku percaya pada kakak. Aku ingin orang itu mendapatkan hukuman yang setimpal. Melihat wanita muda yang tampak lemah karena kehamilannya tetapi menjadi kuat demi melindungi anaknya, hatiku sedikit menghangat. Dua wanita yang seharusnya menjadi musuh, kini berdiri di pihak yang sama, bergandengan tangan melawan seorang pria yang telah menginjak-injak cinta dan kepercayaan mereka. Aliansi ini bukan hanya untuk balas dendam, tetapi juga untuk menyelamatkan hidup kami sendiri. Setelah membuat rencana dengan Dewi, aku pulang ke rumah dan mulai memasang perangkap terbesar untuk Bima. Aku tahu kelemahan fatalnya bukanlah perasaan atau kehormatan, melainkan keserakahan yang tak ada habisnya. Selama aku bisa memancing keserakahannya dengan tepat, ia akan masuk ke dalam perangkap dengan sendirinya. Aku mengirim pesan kepada Bima dengan nada manja dan manis, seolah tidak tahu sama sekali tentang perselingkuhannya. Sayang, pekerjaannya sudah hampir selesai. Tadi orang tuaku telepon, katanya ada urusan penting soal tanah warisan di kampung yang mau dibicarakan dengan kita berdua. Sepertinya kamu harus cepat-cepat pulang. Benar saja, kurang dari 5 menit setelah pesan terkirim, telepon berdering. Suara Bima tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Sayang, tanah apa? Jangan-jangan tanah di pinggir jalan utama kota yang katanya mau diberikan kakek? Aku mencibir dalam hati, tetapi mulutku menjawab dengan lembut. Iya, kata ayah. Harga tanah itu sekarang sudah naik gila-gilaan, lebih dari 10 miliar. Orang tuaku mau balik nama ke kita untuk modal usaha, tapi kita berdua harus datang untuk menandatangani surat perjanjian harta bersama. Katanya prosedurnya agak rumit. Di seberang telepon, hening sejenak. Mungkin Bima sedang menghitung di dalam kepalanya. 10 miliar rupiah adalah jumlah yang bisa menggoyahkan manusia serakah manapun. Tak lama kemudian, ia menjawab dengan tergesa-gesa. Baiklah, aku akan serah terima pekerjaan secepatnya dan langsung pulang malam ini juga. Sampaikan pada orang tuamu jangan khawatir. Aku menutup telepon dan menatap wajah dinginku yang terpantul di layar hitam. Di matanya, aku dan keluargaku hanyalah domba gemuk yang siap dimangsa. Malam itu, Bima pulang dengan penampilan lelah dan pakaian kusut, tetapi matanya berkilat karena keserakahan. Begitu melihatku, ia langsung memelukku erat. Aroma parfum asing itu hampir hilang, hanya menyisakan bau rokok di kemejanya. Ia berbisik, aku rindu sekali. Beberapa hari dinas ini aku menderita, hanya memikirkanmu. Aku menahan rasa jijik dan menepuk punggungnya dengan ringan. Aku juga merindukanmu. Cepat mandi dan istirahat. Besok pagi-pagi kita harus ke kantor notaris, kan? Sementara Bima mandi, aku duduk di ruang tamu dan merapikan setumpuk dokumen tebal yang telah kusiapkan. Di antara dokumen-dokumen administrasi biasa, terselip surat pengakuan utang dan perjanjian pengalihan aset yang telah kurancang dengan cermat. Isinya menyatakan bahwa Bima meminjam 2 miliar rupiah dariku untuk tujuan investasi pribadi dan berjanji akan menjadikan apartemennya saat ini sebagai jaminan atas utang tersebut. Manusia seperti Bima yang buta karena uang tidak akan pernah membayangkan bahwa tanda tangan yang akan ia bubuhkan besok bukanlah untuk mendapatkan 10 miliar, melainkan untuk menjual dirinya sendiri. Malam itu,
Aku berbaring di samping Bima, mendengarkan dengkurannya yang teratur, dan tidak bisa tidur. Menatap langit-langit yang gelap, berbagai pikiran melintas di benakku. Aku berjanji pada diri sendiri bahwa ini akan menjadi malam terakhir aku harus menahan rasa jijik ini. Keesokan paginya, aku dan Bima tiba di kantor notaris lebih awal. Ini adalah kantor milik seorang kenalan yang telah kusiapkan sebelumnya. Mulai dari ruangan hingga staf, semuanya disiapkan untuk memberikan kepercayaan mutlak kepada Bima. Bima mengenakan setelan jas yang disetrika rapi, rambutnya berkilau karena pomade, dan wajahnya penuh kegembiraan seperti orang yang akan memenangkan lotre. Ia terus-menerus melihat jam dan mendesakku, "Orang tuamu sudah mengirim dokumennya? Cepat kita selesaikan. Sore nanti aku harus ke kantor untuk laporan." Aku menyerahkan setumpuk dokumen tebal kepadanya. Di paling atas, ada salinan sertifikat tanah milik orang tuaku, tetapi bagian tanggal peralihan haknya ditutupi. Aku berkata dengan nada khawatir, "Orang tuaku sudah mengirimkannya, tapi katanya prosedurnya sangat rumit." Kata Pak Notaris, "Dokumen yang harus ditandatangani banyak sekali. Ada surat perjanjian harta bersama, surat kuasa jual, surat pernyataan modal." Bima menerima tumpukan dokumen itu, melihat beberapa lembar pertama, dan mengangguk puas saat memastikan itu adalah sertifikat tanah milik keluargaku. "Ah, prosedur administrasi di negara kita memang begitu. Merepotkan, tapi ya sudah, tanda tangani saja cepat-cepat. Yang penting tanahnya jadi milik kita." Saat itu, ponsel di saku jas Bima berdering keras. Aku melirik dan melihat nama peneleponnya Dewi Hujan. Itu adalah nama yang ia simpan untuk Dewi, yang kutanyakan saat melihat nomor asing sebelumnya. "Ini adalah bagian dari rencana kami. Dewi akan menelepon dan mengatakan ada situasi darurat dengan janinnya, untuk menguji hati Bima untuk terakhir kalinya, sekaligus mengacaukan pikirannya." Bima mengerutkan kening dan menolak panggilan itu, tetapi ponselnya terus berdering dan pesan-pesan masuk bertubi-tubi. Aku pura-pura khawatir dan bertanya, "Siapa yang menelepon seburu-buru itu? Ada masalah di kantor?" Bima mengibaskan tangannya dengan ekspresi jengkel. "Ah, anak buahku. Kalau tidak ada manajer, pasti begini ributnya. Jangan dipikirkan." Saat itu, isi pesan yang dikirim Dewi muncul sejenak di layar kunci, dan aku tidak melewatkannya. "Mas, bayinya tidak bergerak. Perutku sakit sekali. Cepat datang ke sini, temani mama dan bayinya." Bima melirik pesan itu dan tampak ragu sejenak, tetapi kemudian kembali bersikap dingin. Ia membalikan ponselnya di atas meja dan mendesakku. "Ayo, kita cepat tanda tangan. Aku sibuk." Pengacara sepupuku, yang berperan sebagai notaris, masuk dan meletakkan tumpukan dokumen yang telah ditandai dengan stabilo kuning di atas meja. Ia berkata dengan suara profesional, "Bapak, Ibu, silakan tanda tangan di bagian yang sudah saya tandai. Dokumennya cukup banyak, mungkin tangan Anda akan sedikit pegal." Bima mengambil pulpen dan menatap angka luas tanah di halaman pertama sambil tersenyum-senyum. Ia mulai menandatangani. Goresan penanya mantap. Di antara halaman kelima, di antara surat perjanjian jaminan dan surat kuasa, terselip surat pengakuan utang dan perjanjian jaminan aset yang telah kurancang dengan cermat. Judulnya dicetak dengan huruf yang sedikit lebih kecil dan disembunyikan dengan cerdik di bawah jepitan stapler. Bima, yang pikirannya teralihkan oleh fantasi aset senilai 10 miliar dan pesan-pesan mengganggu dari Dewi, sama sekali tidak membaca isinya. Ia hanya mencari bagian yang ditandai kuning dan menggoreskan penanya. Tanda tangan Bima tercetak jelas di atas kertas putih, membubuhkan stempel pada surat keputusan atas hidupnya sendiri. Melihatnya menandatangani, hatiku terasa ringan, tetapi di sisi lain juga pahit. Ia mengejar uang fiktif dan menjual dirinya sendiri, bahkan menjual wanita yang mengandung anaknya. Bima mengembalikan tumpukan dokumen itu kepadaku, dan bertanya dengan gembira, "Kapan prosesnya selesai? Kapan kita bisa dapat sertifikat baru?" Aku tersenyum, senyum yang tidak perlu lagi kupalsukan. "Sebentar lagi selesai, Mas. Semuanya akan kembali ke tempatnya. Kamu akan mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan." Setelah proses di kantor notaris selesai, aku mengajak Bima untuk makan malam bersama di rumah orang tuanya, dengan alasan untuk memberitahukan kabar gembira ini. Bima langsung setuju.
Mungkin ia ingin memamerkan tanah yang akan segera diwarisinya kepada keluarganya. Makan malam hari itu jauh lebih mewah dari biasanya. Bu Larasati menyiapkan meja penuh dengan hidangan lezat. Opor ayam kampung dengan rempah pilihan, lobster kukus, sup hisit dengan abalon. Melihat meja yang penuh itu, aku berpikir dari mana datangnya uang untuk membeli semua ini. Apakah ini juga hasil penggelapan dari uang hasil jerih payahku selama ini? Selama makan malam, suasananya sangat meriah, meskipun palsu. Ayah Bima mengangkat gelas anggurnya, wajahnya memerah, dan berkata, "Mari kita bersulang untuk keberhasilan kalian berdua mendapatkan modal usaha yang besar. Kami orang tua hanya berharap kalian bekerja dengan rajin dan segera memberikan kami cucu penerus keturunan." Aku mendekatkan gelas airku ke bibir, melirik Bima, lalu dengan tenang meledakkan bom. "Iya, Pak. Kami juga berpikir begitu. Oh ya. Kemarin saya lihat Mas Bima membeli banyak sekali baju bayi warna merah muda. Semuanya gaun-gaun cantik." Ruangan yang tadinya ramai seketika hening. Tangan Bu Larasati yang sedang mengambil ayam berhenti di udara, matanya menatap Bima dengan curiga. Ayah Bima juga meletakkan gelas anggurnya dengan bunyi keras dan menggeram. "Apa? Baju merah muda? Kamu beli untuk siapa? Bukankah aku sudah bilang?" Ia hendak mengatakan bukankah hasil USG menunjukkan laki-laki, tetapi buru-buru menelan kata-katanya. Wajah Bima pucat pasi, dan keringat dingin mulai membasahi keningnya. Ia tertawa canggung sambil mengibaskan tangan. "Ah, itu. Hadiah untuk ulang tahun pertama anak direktur di kantor. Beliau sangat baik padaku. Jadi aku sedikit perhatian." Mungkin ia sangat bingung. Apakah Bima salah membeli baju merah muda? Atau ada masalah yang tidak ia ketahui dengan bayi di kandungan Dewi? Benih kecurigaan mulai tumbuh di hati para komplotan. Memanfaatkan suasana yang canggung dan membingungkan, aku pamit ke toilet. Saat melewati lemari obat kayu tua di sudut ruang makan tempat ayah Bima menyimpan obat tekanan darah dan dokumen penting, aku dengan cepat menyelipkan selembar foto USG ke celah laci. Foto itu diberikan oleh Dewi, dengan jelas tertera jenis kelamin janin adalah laki-laki. Di sampingnya, ada juga surat keterangan rawat jalan dengan nama pasien Dewi Wulandari dan penanggung jawab Bima Adiwijaya. Saat kembali ke meja makan, Bima hanya menunduk dan makan, sementara orang tuanya terus saling bertukar pandang. Aku mencibir dalam hati, sandiwara ini baru saja dimulai. Aku mengangkat gelas airku dan berkata dengan suara riang di tengah udara yang tegang. "Bapak, Ibu, dan Mas Bima, untuk kebahagiaan keluarga kita. Dan untuk kejutan. Maksudku, kebahagiaan luar biasa yang akan segera terungkap." Bima menatapku. Di matanya ada rasa bersalah, tetapi keserakahan dan kepercayaan diri telah melumpuhkan akal sehatnya, membuatnya tidak sadar bahwa pisau sudah berada di lehernya. Aku beralasan lelah dan memintanya mengantarku pulang, memberi ruang pribadi bagi keluarga bahagia itu untuk menyelesaikan kecurigaan yang telah tumbuh. Sebelum itu, saat pamit dari toilet, aku diam-diam memasang alat penyadap super kecil di bawah meja ruang tamu. Begitu sampai di rumah, aku menyalakan komputer, memakai headphone, dan mulai menikmati drama keluarga mertuaku. Awalnya suaranya berisik, tetapi kemudian menjadi jelas. Terdengar suara teriakan ayah Bima. "Anak sialan. Cepat jelaskan. Kenapa Alia tahu kamu membeli baju bayi? Bagaimana caramu bekerja sampai seceroboh ini?" Disusul oleh pembelaan lemah Bima. "Ayah, pelan-pelan, nanti tetangga dengar. Aku sudah berbohong itu hadiah untuk atasan, dan dia percaya sepenuhnya. Dia itu bodoh, jadi tidak apa-apa. Jangan khawatir." Tiba-tiba terdengar suara krak dan laci dibuka dengan kasar. Lalu terdengar jeritan Bu Larasati, "Pak, ini apa?" Ya Tuhan, sepertinya ia menemukan foto USG yang sengaja kutinggalkan. Hening yang menyeramkan sejenak, lalu terdengar suara ayah Bima yang bergetar karena marah. "Kenapa ini ada di sini?" Nama Dewi Wulandari tertulis jelas. Celaka kita. Kalau Alia melihat ini, semuanya akan berakhir. Bu Larasati mulai meraung-raung. Suaranya yang biasanya anggun lenyap, hanya tersisa keputusasaan. "Anak sialan. Kenapa kamu bawa ini ke rumah dan membuat orang tuamu ikut celaka? Sekarang kalau Alia tahu semuanya dan membatalkan pernikahan, lalu menuntut uang interiornya kembali, bagaimana kita akan membayarnya?
Tanah yang akan segera dibalik nama itu bagaimana? Bima, yang panik, mulai menunjukkan sifat aslinya yang kejam. Ibu, jangan khawatir. Alia belum tahu. Mungkin Dewi yang diam-diam menaruhnya di sini untuk menguji kita. Biar aku yang urus. Perkataan ayah Bima selanjutnya membuat punggungku merinding. Urus? Urus apa? Sudah kubilang, biarkan saja sampai Dewi melahirkan cucu laki-laki pertama kita. Setelah itu, terserah kamu mau berbuat apa. Bayinya kita kirim ke rumah paman di desa untuk dibesarkan, dan ibunya kita beri pesangon sedikit lalu usir. Sekarang, bersikap baiklah pada Alia. Setelah balik nama tanah selesai dan uangnya ada di tangan kita, saat itu terserah kamu mau mencampakkan siapa. Aku melepas headphone dan melemparkannya ke meja. Air mataku pecah karena marah, bukan karena diriku sendiri, tetapi karena kejahatan manusia yang tak ada habisnya. Mereka menganggap Dewi sebagai mesin penghasil anak, bayi yang belum lahir sebagai komoditas untuk meneruskan garis keturunan, dan aku sebagai sapi perah untuk memeras harta. Di mata mereka, kami para wanita bukanlah manusia, melainkan alat untuk memuaskan keserakahan dan egoisme mereka. Aku menatap keluar jendela dalam kegelapan. Rasa iba terhadap Bima telah hilang sama sekali, hanya tersisa rasa jijik. Aku mengambil ponsel dan mengirim pesan kepada Dewi. Sudah siap? Mereka berencana merebut anakku dan membuangmu. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pesan ini adalah penanda berakhirnya kesabaran dan dimulainya serangan balik terakhir. Acara pertunangan tinggal 3 hari lagi. Rumahku selalu penuh dengan tawa. Ibuku sibuk menyiapkan seserahan, dan ayahku menelepon teman-teman lamanya di kampung untuk mengundang mereka. Bima juga memainkan perannya sebagai calon menantu teladan. Ia bolak-balik ke gedung resepsi, mengurus ini itu, dan senyum selalu tersungging di bibirnya. Tetapi di balik wajah cerah itu, ada jiwa yang bergejolak hebat antara keserakahan tak berujung dan ketakutan yang samar. Saat Bima sedang minum teh dengan ayahku, ponselnya berdering keras. Melihat layarnya, wajahnya langsung pucat dan ia buru-buru keluar untuk menjawab telepon. Aku bersembunyi di balik gorden dan melihat tangan yang memegang ponselnya bergetar halus. Di seberang telepon, Dewi, sesuai skenario yang telah kami susun, memerankan wanita yang putus asa. Mas, aku tidak tahan lagi. Kalau kamu tidak datang sekarang juga, aku akan tunjukkan apa yang akan terjadi pada kami berdua. Aku hanya menatapnya dengan mata dingin, berpikir dalam hati, pergilah, dan tanda tangani sendiri surat keputusan atas hidupmu. Bima melajukan mobilnya seperti orang gila ke villa Dewi. Di sana, Dewi menangis, memohon, dan mengancam, dan Bima harus menghabiskan malam untuk menenangkannya. Di saat Bima kelelahan dan tertidur, Dewi diam-diam mengambil ponselnya. Ia membuka kunci sidik jari dengan jari Bima, dan menyalin semua pesan transaksi dengan rentenir, serta riwayat percakapan menjijikan dengan ibu mertuanya tentang penyembunyian aset. Semua bukti itu segera dikirim ke emailku, menjadi paku terakhir yang akan menutup peti mati kehormatan Bima. Keesokan paginya, Bima kembali dengan kantung mata hitam, tetapi ia berusaha bersikap biasa saja. Ia memelukku dan berkata dengan suara serak, "Syukurlah, sayang, masalahnya sudah teratasi. Aku khawatir sekali tidak bisa kembali di hari baik kita." Aku merapikan kerah kemejanya yang kusut dan tersenyum penuh arti. "Iya, syukurlah kamu kembali. Besok akan menjadi hari paling berkesan dalam hidupmu, Mas." Bima tertawa. Senyum polos seseorang sebelum kehilangan segalanya. Acara pertunangan diadakan di ballroom hotel paling mewah di Jakarta. Sesuai permintaan keluarga calon mertua, ruangan itu dipenuhi dengan bunga impor, dan lampu gantung kristal yang megah menerangi wajah-wajah bahagia para tamu. Bima mengenakan tuxedo biru tua, rambutnya berkilau karena pomade, dan berdiri di samping orang tuanya dengan senyum yang tak henti-hentinya. Bu Larasati mengenakan kebaya merah dengan kalung mutiara, menampilkan citra ibu mertua yang berkuasa dan kaya saat menyambut para tamu. Melihat pemandangan mewah itu, aku merasakan kepahitan yang membuncah di dada. Semua kemewahan ini dibangun di atas kebohongan dan perhitungan kotor. Orang tuaku, yang seumur hidup jujur, tidak tahu bahwa mereka sedang mengirimkan putrinya ke sarang harimau, dan dengan gembira berjabat tangan dengan besan mereka. Aku berdiri di atas panggung, memegang buket bunga, tetapi pandanganku terus tertuju ke pintu masuk,
menunggu saat di mana tirai kepalsuan ini akan terkoyak. Tepat pukul 11 pagi, saat MC mengumumkan dimulainya acara, pintu besar ballroom tiba-tiba terbuka lebar. Bersama dengan angin dingin, seorang tamu tak diundang muncul. Dewi, yang tidak lagi berpenampilan lusuh seperti biasanya, tetapi dengan kepala tegak. Ia mengenakan gaun hamil putih sederhana, tetapi perutnya yang buncit dengan jelas menarik perhatian semua orang. Ballroom seketika hening, musik pun berhenti. Hanya suara sepatu hak tinggi Dewi yang menggema di lantai. Bima, yang sedang mengangkat gelas untuk bersulang, membeku seketika. Gelas anggur di tangannya jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping dengan bunyi nyaring. Bu Larasati ternganga, wajahnya pucat pasi, dan hanya bisa menunjuk ke arah Dewi dengan jari gemetar tanpa bisa berkata apa-apa. Dewi berjalan lurus ke atas panggung dan mengambil mikrofon dari MC yang termangu. Suaranya bergetar, tetapi penuh tekad. Maaf mengganggu acara ini, saya datang untuk mengucapkan selamat atas kebahagiaan Mas Bima, dan sekalian mengembalikan barang ini. Dewi melemparkan sebuah kotak beludru kecil dengan keras ke arah Bima. Kotak itu terbuka, dan sebuah cincin tunangan menggelinding di lantai panggung, berhenti tepat di bawah kakiku. Cincin dengan desain yang sama persis dengan yang kupakai. Ballroom mulai bergemuruh karena terkejut. Bisik-bisik menyebar seperti lebah. Bima tergagap dan berlari untuk membungkam mulut Dewi. Kamu gila. Keamanan. Bawa perempuan ini keluar sekarang juga. Tetapi aku lebih dulu menghalangi jalan di depan Dewi. Aku menatap tajam ke arah Bima dengan mata setajam pisau. Siapa yang mau kamu usir? Orang yang harus pergi dari sini adalah kamu. Melihatku membela Dewi, Bima dan keluarganya terkejut seolah langit runtuh. Bima membeku, tidak mengerti mengapa dua wanita yang seharusnya saling membenci kini berada di pihak yang sama. Dewi mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya dan menyebarkannya ke udara. Kertas-kertas putih berterbangan seperti salju di musim panas. Itu adalah salinan akta nikah palsu, foto USG, dan riwayat transaksi bank yang menunjukkan transfer dari Bima ke Dewi. Bu Larasati, yang akhirnya sadar, berlari ke atas panggung dan mencoba merebut mikrofon dari Dewi sambil berteriak. Perempuan murahan. Beraninya kamu merusak pernikahan anakku. Akan kupenjarakan kamu karena pencemaran nama baik. Tetapi sebelum ia sempat menyentuh tubuh Dewi, ayahku menghalanginya. Ayahku, yang seumur hidupnya lembut, kini merentangkan kedua tangannya untuk melindungi putrinya dan seorang wanita asing. Mata ayahku menyala karena marah. Aku mengambil mikrofon. Suaraku yang tenang menggema di ballroom yang kacau. Hadirin sekalian, apakah Anda ingin tahu kebenarannya? Kalau begitu, silakan lihat ke layar. Aku menekan tombol remote yang kusembunyikan di lengan bajuku. Layar LED besar di belakang kami menyala terang. Alih-alih video pernikahan romantis, diputar video kompilasi bukti-bukti yang telah kukumpulkan bersama Dewi, rekaman suara percakapan antara Bima dan ibunya mengalun. Setiap kata terdengar jelas. Alia itu dinikahi karena uangnya, Dewi itu hanya untuk nafsu. Setelah melahirkan, usir saja. Keluarga mereka bodoh, gampang ditipu. Kata-kata kejam itu menusuk jantung setiap orang yang ada di sana seperti anak panah beracun. Aku berkata ke mikrofon dengan tegas. Inilah wajah asli pria yang nyaris kupanggil suami. Ia tidak hanya menipu cinta dan uang, tetapi juga menginjak-injak harga diri kami sebagai wanita. Video itu berakhir dengan gambar surat pengakuan utang 2 miliar rupiah yang ditandatangani Bima di kantor notaris, disertai tulisan merah, orang serakah akan membayar harganya. Ballroom menjadi kacau balau. Hujatan dan makian dilontarkan ke arah keluarga Bima. Mereka meringkuk malu, tidak berani mengangkat kepala. Bima, yang terpojok, kehilangan akal sehatnya. Ia meraung seperti binatang yang terluka dan berlari untuk menyerangku. Perempuan gila, kamu menjebakku. Akan kubunuh kau. Ia mengayunkan tangannya, tetapi sebelum menyentuh tubuhku, dua pria berseragam menahannya. Mereka adalah penyidik dari tim ekonomi. Berdasarkan laporan kejahatan yang aku dan Rina ajukan kemarin, mereka sudah berada di lokasi sebelumnya. Seorang penyidik membacakan surat perintah penangkapan untuk Bima dengan jelas. Bima Adiwijaya, Anda ditangkap atas dugaan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen. Dengan bunyi klik, borgol terpasang di pergelangan tangan Bima.
Suara kering dan dingin itu mengakhiri semua perlawanannya. Bima hancur. Matanya yang kosong menatap tangannya yang diborgol. Mungkin ia tidak pernah membayangkan bahwa hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya akan menjadi hari di mana segalanya berakhir. Tuduhan penipuan atas 2 miliar rupiah yang kupinjamkan terbukti dengan surat pengakuan utang dan riwayat transaksi bank. Selain itu, Bima juga dituduh menggelapkan dana perusahaan melalui perusahaan fiktif dan menyalurkan uang itu ke rekening Dewi. Dewi, karena bekerja sama secara sukarela dan mengembalikan hasil kejahatan ke rekening beku, diakui sebagai saksi dan korban, sehingga terhindar dari hukuman hukum. Bu Larasati, melihat anaknya ditangkap, meraung-raung pilu. Ia memeluk kaki para penyidik dan memohon, "Tolong, selamatkan anak saya, dia masih muda dan belum berpikir panjang. Uangnya akan kami kembalikan semua, tolong jangan penjarakan dia." Tetapi hukum bukanlah permainan, dan air matanya hanyalah air mata buaya yang terlambat. Orang tuaku menyaksikan pemandangan itu. Di wajah mereka, ada rasa sakit bercampur ketegasan. Ayahku berjalan ke depan pria yang nyaris menjadi besannya dan berkata dengan suara rendah namun menusuk, "Bagaimana cara Anda mendidik anak sampai jadi begini? Uang memang penting, tapi kehormatan dan nurani manusia adalah yang paling berharga." Bima digiring keluar oleh para penyidik. Ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Di matanya, tidak ada lagi kesombongan atau kepercayaan diri, hanya kebencian dan keputusasaan. Aku menatapnya tanpa emosi, dengan tatapan setenang danau tanpa riak. Aku tahu. Mulai saat ini, nama Bima Adiwijaya telah terhapus sepenuhnya dari hidupku. Gedung pernikahan kini hancur, seperti medan perang, dan para tamu bubar sambil berbisik-bisik. Aku mendekati Dewi dan membantunya berdiri. Ia gemetar lemas karena emosi yang meluap. 2 wanita, satu baru saja terbebas dari pernikahan neraka, yang lain baru saja melepaskan beban kebohongan. Kami saling menatap di tengah air mata dan tersenyum. Kami menang, kemenangan yang menyakitkan, tetapi pantas didapatkan. Jala langit memang longgar, tetapi tidak pernah luput. Siapa menanam angin, akan menuai badai. Itu adalah hukum alam yang tidak akan pernah berubah. Di luar ballroom, sirene mobil polisi meraung-raung, suara tajam itu seakan merobek udara yang sudah sesak. Aku berdiri terpaku di tengah panggung, menatap punggung Bima yang digiring oleh 2 penyidik. Bahunya terkulai, dan langkahnya yang dulu angkuh seolah memiliki dunia, kini gontai. Bu Larasati, setelah meraung-raung memohon, melihat putranya masuk ke mobil tahanan, lalu matanya memutih dan pingsan. Apakah itu pingsan sungguhan atau pertunjukan andalannya? Aku tidak tahu, tetapi kali ini tidak ada yang peduli atau bersimpati padanya. Ayah Bima, yang selama ini menjaga citra, terduduk lemas di kursi dengan wajah kelabu, memegangi dadanya dan terengah-engah. Para kerabat dan tamu yang dulu memuji keluarga terpandang mereka, kini menjauh seolah menghindari wabah, menatap mereka dengan tatapan hina dan cemooh. Beberapa bahkan terang-terangan menunjuk-nunjuk dan membicarakan skandal yang baru saja mereka saksikan di layar. Topeng dan kehormatan yang mereka bangun seumur hidup hancur total, hanya menyisakan abu penghinaan. Orang tuaku, yang seumur hidup bekerja keras hanya untuk anak-anaknya, berdiri tegar di tengah kekacauan itu. Ayahku berjalan ke depan pria yang nyaris menjadi besannya dan berkata dengan suara rendah namun tegas, "Pak Besan, karena masalah sudah sampai sejauh ini, sepertinya tidak ada lagi ikatan di antara kita. Keluarga kami, di tempat ini, menyatakan pembatalan pertunangan, hadiah dan seserahan yang kami terima akan kami kirimkan kembali besok, tidak kurang 1 sen pun. Keluarga kami mungkin tidak kaya, tapi kami tidak sudi menerima uang kotor dari keluarga yang tidak punya nurani." Ayah Bima mengangkat matanya yang sayu menatap ayahku, tetapi tidak bisa berkata apa-apa dan hanya menundukkan kepala karena malu. Melihat pemandangan itu, aku merasa lebih sedih daripada puas. Hari ini seharusnya menjadi hari di mana 2 keluarga bersatu dengan gembira, tetapi keserakahan dan kebohongan telah mengubah segalanya menjadi tragedi. Ibuku menggenggam tanganku erat, tatapan seseorang yang telah melewati badai dan tidak lagi memiliki rasa takut. Aku berbalik, meninggalkan kekacauan yang riuh dan sepotong masa mudaku yang telah mati di belakangku.
Kasus penangkapan calon mempelai pria di acara pertunangannya sendiri atas tuduhan penipuan dan perselingkuhan menjadi berita hangat di media sosial keesokan harinya. Video-video yang direkam secara diam-diam di lokasi menyebar tak terkendali. Ribuan komentar bermunculan. Ada yang mengucapkan selamat karena aku terbebas dari pria sampah, ada yang mengutuk keluarga Bima. Tentu saja, ada juga komentar jahat yang mengatakan bahwa aku, yang tega menjebak calon suamiku sampai sejauh ini, pasti bukan wanita biasa. Aku membaca beberapa komentar, lalu mematikan ponsel dan melemparkannya ke sudut tempat tidur. Kebisingan opini publik hanya membuatku semakin lelah dan hampa. Meskipun kemenangan ini memuaskan dan pantas didapatkan, aku sama sekali tidak merasa bahagia. Masa muda, ketulusan, dan kepercayaan yang telah kuberikan kini kembali dalam bentuk luka hati yang dalam dan keraguan terhadap manusia. Aku mengambil cuti seminggu dari kantor dan mengurung diri di kamar. Aku tidak ingin bertemu siapapun, tidak ingin menjelaskan apapun. Sore itu, hujan deras mengguyur Jakarta. Telepon dari Dewi datang. Suaranya terdengar jauh lebih tenang, tanpa kecemasan atau kemarahan seperti sebelumnya. "Kak, saya sudah pulang ke kampung." Awalnya orang tua marah sekali. Tapi akhirnya mereka kasihan pada anak dan cucunya, jadi saya diterima kembali. Saya memutuskan untuk menjadi ibu tunggal sekarang. Udara di desa lebih sejuk, dan hidup tenang di sini sepertinya lebih baik daripada di kota. Aku mendengarkan suara hujan yang jatuh di atap seng, dan merasa lega untuk Dewi. Setidaknya ia punya tempat untuk kembali dan seorang anak yang menjadi alasan untuk hidup. Aku berkata pelan, "Syukurlah. Hiduplah dengan tenang di kampung. Lupakan semua yang telah terjadi dan fokuslah membesarkan anakmu dengan sehat. Kalau ada waktu, aku akan menjenguk kalian." Dewi terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara bergetar, "Terima kasih, Kak. Kalau bukan karena Kakak, saya mungkin masih terjebak dalam perangkapnya. Entah bagaimana nasib kami berdua. Kakak juga harus bahagia. Kakak sangat pantas mendapatkannya." Setelah menutup telepon, aku melihat keluar jendela. Hujan putih menutupi seluruh kota. Dewi telah menemukan jalannya. Aku telah menghukum si jahat, tetapi sepertinya aku masih tersesat dalam kekacauan emosi. Aku memandangi kamar yang telah kutempati sekian lama. Di setiap kenang-kenangan, terlihat bayang-bayang pengkhianatan. Aku sadar bahwa aku juga harus meninggalkan tempat ini. Aku butuh tempat baru untuk membersihkan jiwa dan memulai dari awal. Kemenangan atas si jahat bukanlah tujuan akhir. Kedamaian hatiku adalah yang benar-benar kudambakan. Seminggu kemudian, melalui pengacara, aku mengajukan gugatan perdata terhadap Bima untuk menuntut pengembalian biaya interior sebesar 2 miliar rupiah. Ini berjalan terpisah dari kasus pidana yang sedang diselidiki polisi. Berkat surat pengakuan utang dan perjanjian jaminan aset yang Bima tanda tangani dengan bodohnya karena mengira akan mendapatkan tanah, proses hukum berjalan sangat lancar. Pengadilan dengan cepat mengeluarkan keputusan pembekuan aset atas sisa harta Bima, yaitu apartemen di Kuningan. Pada hari aku menerima pemberitahuan pembekuan aset dari pengacara, orang tua Bima datang ke rumahku. Dalam beberapa hari tidak bertemu, mereka tampak 10 tahun lebih tua, rambut mereka memutih, wajah mereka pucat, dan penampilan angku dan mewah mereka lenyap tak berbekas. Bu Larasati, begitu melihatku, langsung berlutut di depan gerbang dan menangis memohon, "Alia, ibu yang salah, tolong cabut gugatanmu. Bima sudah menderita di penjara, kalau sekarang rumahnya juga disita, kami mau tinggal di mana? Kami orang tua ini sudah tidak punya apa-apa lagi." Aku menatap mereka dari balik gerbang besi yang dingin. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan. Aku ingat dengan jelas saat mereka dengan angkuh merencanakan untuk menipuku di meja makan, saat mereka mengucapkan kata-kata jahat untuk mengusir Dewi dan merampas uangku. Aku berkata dengan suara tenang namun dingin, "Bangunlah, dan jangan panggil saya anak. Saya tidak sanggup. Uang itu adalah darah dan keringat saya dan orang tua saya. Mengambil kembali apa yang menjadi milik saya adalah hal yang wajar. Anda khawatir tentang rumah Anda? Tapi apakah Anda pernah sedikit pun memikirkan saya ketika Anda berencana merampas segalanya dari saya?" Ayah Bima, yang berdiri di sampingnya, gemetar bersandar pada tongkatnya. Ia sadar tidak bisa membujukku, dan hanya menundukkan kepala sambil menghela napas.
Sudahlah, Bu. Kita pulang saja. Ini adalah karma yang kita buat, kita yang harus menanggungnya. Anak itu benar. Kita hidup tidak benar, jadi sekarang kita menanggung akibatnya. Belakangan aku dengar, mereka menjual tanah warisan di kampung untuk mengurangi hukuman Bima dan mengganti kerugian penggelapan perusahaan. Rumah 3 lantai megah di lingkungan mereka yang selalu mereka banggakan juga berpindah tangan. Mereka menumpang di sebuah kamar kontrakan sempit milik kerabat jauh, menghabiskan sisa hidup mereka dalam cemoohan dunia dan penyesalan yang tak berujung. Bima, di dalam tahanan, mendengar kabar bahwa orang tuanya menjual rumah dan tanah karena dirinya. Ia menangis meraung-raung menyesal, tetapi semuanya sudah terlambat. Setelah asetnya dilikuidasi, aku mendapatkan kembali sebagian besar uangku. Memegang uang itu di tangan, aku tidak merasa senang, hanya terasa berat. Pelajaran yang kudapat tentang hati manusia dengan harga yang terlalu mahal. Sebagian uang itu kudonasikan, sebagian kukembalikan kepada orang tuaku, dan sisanya kusimpan untuk rencana baruku. Aku ingin meninggalkan tempat yang bising ini dan mencari tempat yang tenang untuk menyembuhkan luka hati yang berdarah. Setelah semua proses hukum selesai, aku memutuskan untuk menjual hak atas apartemen di Kuningan. Tempat yang pernah kucurahkan seluruh semangatku, di mana setiap ubin dan bola lampunya kupilih dengan cermat, kini hanya mengingatkanku pada kotoran dan mimpi buruk. Rumah yang belum pernah kutinggali sehari pun itu, telah menjadi kuburan bagi cinta dan kepercayaanku. Aku menjual rumah itu meskipun sedikit rugi. Demi memutuskan sepenuhnya hubungan terakhir dengan Bima dan masa lalu yang menyakitkan itu, aku memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah tua peninggalan nenekku di pinggiran Bogor, sekitar 20 km dari pusat Jakarta. Rumah itu telah terbengkalai selama beberapa tahun setelah nenekku meninggal, terkubur di dalam taman luas yang ditumbuhi ilalang. Pada hari aku tiba dengan barang-barang pindahan, ilalang sudah lebih tinggi dari tubuhku, dan jalan setapak penuh dengan lumut, gerbang besi yang berkarat berderit menyambutku. Ibuku melihat pemandangan yang tandus itu dan bertanya dengan cemas, "Apa kamu tidak akan kesepian tinggal sendirian di sini? Tinggal saja di rumah kami sementara waktu untuk menenangkan diri." Aku tersenyum dan menghirup dalam-dalam aroma tanah dan rumput liar. Aku merasakan dadaku jauh lebih lega daripada saat menghirup udara kota yang pengap. "Tidak apa-apa, Bu. Aku butuh tempat yang tenang seperti ini. Di sini hatiku lebih damai. Aku akan merenovasi rumah, menanam sayuran, dan memelihara ayam, hidup seperti nenek dulu." Aku mulai membersihkan. Aku memotong ilalang sendiri, mengecat dinding yang mengelupas. Setiap ayunan cangkul, setiap sapuan cat baru di dinding, terasa seperti membersihkan debu dan kesedihan yang menempel di jiwaku. Aku menemukan kebahagiaan dalam pekerjaan fisik yang sederhana, melambatkan laju hidup, belajar mendengarkan kicau burung setiap pagi dan menikmati senja. Rumah itu perlahan-lahan kembali ke wujudnya yang sederhana namun nyaman. Aku meletakkan meja kerja di dekat jendela besar yang menghadap pohon plum tua. Di malam hari, hanya suara katak dari sawah dan desau daun yang ditiup angin yang mengisi kesunyian. Aku tidak lagi takut pada kesepian. Sebaliknya, aku menikmatinya sebagai waktu untuk penyembuhan. Aku sadar bahwa kebahagiaan terkadang bukanlah rumah yang bagus atau suami yang tampan, melainkan hidup sebagai diriku yang sejati, menghirup udara bebas, dan hidup tanpa harus waspada terhadap siapapun. Di tempat yang damai ini, aku siap menulis halaman baru dalam hidupku. Suatu pagi di akhir pekan, aku mengenakan kemeja tua yang longgar, topi jerami, dan sepatu bot, lalu pergi ke taman untuk membersihkan ilalang. Taman yang lama terbengkalai itu kini sudah cukup rapi, dan tanah yang gembur menanti benih. Saat aku sedang menggali tanah dengan cangkul tua nenekku, terdengar suara anak kecil yang jernih. "Ayah, lihat itu." Cangkul tante itu mirip seperti cangkul ajaib di buku dongeng. Aku mengangkat kepala dan melihat seorang anak perempuan berusia sekitar 5 atau 6 tahun dengan rambut dikepang dua, berpegangan pada pagar kayu dan menatapku dengan mata penuh rasa ingin tahu. Di belakang anak itu, berdiri seorang pria tinggi berusia pertengahan 30-an dengan senyum ramah di balik kacamatanya. Ia tampak canggung saat aku menatapnya dan mendekat dengan ekspresi menyesal. "Maaf, Mbak. Anak saya agak aktif. Mungkin dia penasaran melihat Anda bekerja di sini. Mohon dimaklumi." Aku tersenyum, melepas topi jeramiku, dan menyeka keringat di kening. "Tidak apa-apa,
Wajar kalau anak-anak bertanya saat penasaran. Halo, aku Tante Alia. Aku baru saja pindah ke sini. Anak perempuan itu tersenyum cerah mendengar perkataanku. Memperlihatkan gigi depannya yang ompong. Halo, Tante Alia. Aku Maya. Nama ayahku Ardi, Tante. Cangkul itu sudah tua sekali, ya? Apa itu barang antik? Kata ayah, barang antik itu mahal sekali. Pertanyaan polos Maya membuat aku dan Mas Ardi tertawa bersamaan. Suasana canggung seketika mencair, Mas Ardi menggaruk kepalanya dengan canggung. Maya suka sekali nonton kartun, jadi imajinasinya agak liar. Jangan terlalu dipikirkan. Ngomong-ngomong, apa Anda akan tinggal di sini selamanya? Rumah ini sudah lama kosong. Saya kira pemiliknya tidak akan kembali. Aku mengangguk dan menatap jauh ke atap genteng merah. Iya. Ini rumah nenek saya. Saya ingin hidup tenang di sini. Sekaligus mengenang masa lalu. Mas Ardi mengangguk mendengar perkataanku. Di matanya, ada rasa simpati dan penghormatan yang sopan. Melihatku kesulitan dengan ilalang di dekat pagar, ia menawarkan bantuan. Boleh saya bantu? Di rumah saya juga ada peralatan kebun. Saya pinjamkan sebentar. Tenaga laki-laki lebih cepat untuk pekerjaan seperti ini. Tanpa memberiku kesempatan untuk menolak, ia melompati pagar rendah, menyingsingkan lengan bajunya, dan mulai mencabuti ilalang. Melihat sikap tulus meskipun sedikit canggung dari seorang pria asing, perasaan hangat namun hati-hati mulai tumbuh di hatiku. Sudah berapa lama aku tidak melihat seorang pria menyingsingkan lengan baju untuk membantu seorang wanita tanpa pamrih? Sejak hari itu, Mas Ardi dan Maya menjadi tetangga dekatku. Mas Ardi adalah seorang arsitek lepas, jadi ia lebih banyak bekerja di rumah dan punya banyak waktu untuk mengurus anak dan kebun kecilnya. Ia tidak banyak bicara dan pendiam, tetapi ia adalah orang yang sangat perhatian pada hal-hal kecil. Setelah hujan deras, melihat genteng rumahku bocor, ia diam-diam membawa tangga dan memperbaikinya. Melihat pagar kayuku yang sudah lapuk, ia menghabiskan sore hari untuk memperbaikinya hingga kokoh kembali. Meskipun aku mulai menyukai mereka, aku selalu menjaga jarak. Luka pengkhianatan dari Bima masih membekas seperti bekas luka di jiwaku, membuatku ciut setiap kali ada perhatian dari lawan jenis. Setiap kali Mas Ardi tersenyum padaku atau menyapa dengan ramah, aku takut ada perhitungan lain di balik kebaikannya. Aku takut salah mempercayai orang lagi dan terluka setelah memberikan ketulusan. Di malam hari, aku seringkali mimpi buruk. Dalam mimpi, Bima muncul dengan pisau dan mengancamku, meminta uang dan rumah. Aku berteriak minta tolong, tetapi di sekelilingku hanya ada kegelapan pekat. Aku terbangun dengan keringat dingin, meringkuk di sudut tempat tidur dan menangis tanpa suara. Setiap kali seperti itu, aku sadar betapa lemah dan kesepiannya diriku, meskipun di luar aku berpura-pura kuat. Suatu sore, Mas Ardi membawakan sekeranjang selada hasil kebunnya sendiri. Ia ragu-ragu di depan pintu, lalu melihat mataku yang bengkak dan bertanya dengan ragu. Mbak Alia, ada masalah? Sampai larut malam lampu kamar Anda masih menyala. Aku menghindari tatapan khawatirnya, dan menundukkan kepala. Tidak apa-apa. Hanya susah tidur saja. Terima kasih seladanya. Anda harus menyiapkan makan malam untuk Maya, kan? Silakan masuk. Aku buru-buru menutup pintu dan berbalik. Aku tahu betapa canggungnya dia karena sikapku yang tidak sopan, tetapi aku belum siap membuka hati. Pagi ini, tukang pos mengantarkan sepucuk surat. Melihat tulisan tangan yang kikuk dan stempel merah penjara di amplop, jantungku berdebar kencang. Surat dari Bima. Sudah 3 bulan sejak ia ditangkap. Kukira nama itu sudah terlupakan, tetapi ia muncul kembali, menggoyahkan kedamaian yang telah kubangun dengan susah payah. Aku ragu-ragu cukup lama sebelum membuka surat itu. Akhirnya, rasa penasaran menang. Kertas suratnya tipis dan penuh dengan tulisan yang gemetar dan tidak rapi, berbeda dengan tulisan tangannya yang dulu angkuh. Ia menuliskan kata-kata penyesalan yang terlambat. Kehidupan yang keras di penjara, penyesalan karena kehilangan istri yang baik sepertiku. Ia menyalahkan segalanya pada keadaan dan orang tuanya, dan memohon maaf padaku. Ia memohon agar aku mencabut gugatan perdata, agar ia bisa mendapatkan kesempatan untuk memulai hidup baru, dan orang tuanya tidak perlu menjual rumah. Membaca tulisan-tulisan itu, aku tidak merasakan kemarahan atau iba.
hanya tawa hambar yang keluar. Bahkan di saat terpuruk seperti ini, ia tidak sadar bahwa masalahnya adalah keserakahan dan egoismenya, dan hanya menyalahkan orang lain. Ia memohon maaf bukan karena menyesal, tetapi untuk melindungi sisa hartanya. Aku meremas surat itu di tanganku, lalu pergi ke dapur dan membakarnya. Api berkobar, melahap huruf-huruf palsu itu. Melihat surat itu menjadi abu dan bertebaran di lantai, hatiku terasa ringan, seolah-olah aku telah mengangkat tumor ganas yang menempel di hidupku. Masa lalu, pada saat itu, benar-benar berakhir. Aku menyapu abunya dan menaburkannya di bawah pohon plom di taman, agar menjadi pupuk bagi kehidupan baru. Malam itu, badai besar datang. Guntur mengguncang bumi, dan angin kencang mengguncang rumah tua itu. Saat aku tidak bisa tidur dan gelisah, terdengar suara gedoran pintu yang tergesa-gesa, diikuti oleh suara panik Mas Ardi. "Mbak Alia, tolong buka pintunya. Tolong selamatkan Maya." Aku terkejut, mengenakan jas hujan, dan membuka pintu. Mas Ardi basah kuyup, memeluk Maya yang pucat dan kejang-kejang. Ia berteriak ketakutan, "Mbak Alia, Maya demam tinggi dan kejang. Mobil saya terendam banjir dan tidak bisa menyala. Tolong antarkan kami ke rumah sakit." Pada saat itu, semua kewaspadaanku lenyap, hanya tersisa naluri untuk menyelamatkan nyawa. Aku berteriak, "Cepat bawa Maya ke mobil saya. Cepat!" Aku mengambil kunci mobil dan melaju menembus badai. Selama perjalanan ke rumah sakit, aku mengemudi dengan tenang. Di kursi belakang, Mas Ardi memeluk putrinya erat-erat. "Maya, ayah di sini. Maafkan ayah, nak." Isak tangis seorang pria membuat hidungku perih. Tiba di rumah sakit, kami bersama-sama membawa Maya ke ruang gawat darurat. Di koridor, Mas Ardi gemetar karena dingin dan takut. Aku membawakan handuk kering dan menghiburnya. "Keringkan badan Anda, Maya akan baik-baik saja. Dia anak yang kuat." Ia mengangkat matanya yang merah dan berkaca-kaca menatapku. "Terima kasih. Kalau bukan karena Anda hari ini, saya takut sekali akan kehilangan Maya. Dia adalah segalanya dalam hidup saya." Melihat cinta dan tanggung jawabnya yang tak terbatas pada putrinya, aku sadar betapa berbedanya dia dengan Bima. Pada saat itu, secercah kepercayaan bahwa di dunia ini mungkin masih ada pria baik yang bisa dipercaya dan diandalkan, mulai tumbuh. Malam itu terasa sepanjang keabadian. Aku dan Mas Ardi duduk berdampingan di koridor rumah sakit, hanya menatap monitor yang menunjukkan detak jantung Maya. Saat fajar menyingsing, dokter keluar dan mengatakan bahwa anak itu telah melewati masa kritis, barulah kami bisa bernapas lega. Mas Ardi menutupi wajahnya dengan kedua tangannya dan menangis pelan. Aku mengambil 2 cangkir kopi panas dari mesin penjual otomatis dan memberikannya padanya. Ia berkata dengan suara serak, "Terima kasih banyak, Mbak Alia. Kalau bukan karena hari ini," aku berkata pelan, "tidak apa-apa. Maya sudah seperti keponakanku sendiri." Ngomong-ngomong, di mana ibu anak itu? Di saat sepenting ini, pertanyaanku membuat suasana menjadi berat. Setelah beberapa saat, Mas Ardi membuka mulut dengan suara sedih. "Ibu Maya pergi saat dia berumur 1 tahun. Katanya karena aku arsitek miskin dan tidak punya ambisi, tidak bisa memberikannya kehidupan mewah yang ia impikan. Dia pergi mengikuti pria yang lebih kaya. Meninggalkan aku dan Maya." Aku menatap pria baik hati yang duduk di sampingku. Di balik senyum optimisnya, ada luka yang sama dalam dan pedihnya denganku. Kami bertemu secara kebetulan, tetapi memiliki kesamaan aneh, dikhianati karena uang oleh orang yang paling kami percayai. Mas Ardi tersenyum pahit. Waktu itu aku benar-benar dendam dan tidak percaya lagi pada cinta. Tapi melihat Maya tumbuh besar, aku sadar aku tidak bisa hidup dalam kebencian selamanya. Demi anakku, aku harus menjadi ayah dan ibu yang baik untuknya. Mendengar pengakuannya yang tulus, dinding pertahanan yang kokoh di hatiku mulai runtuh. Sebulan kemudian, persidangan Bima digelar. Aku tidak hadir. Pengacara memberitahuku bahwa ia divonis 3 tahun penjara atas tuduhan penipuan dan penggelapan. Hukuman yang setimpal dengan kejahatannya. Suatu sore, Bu Larasati menyerbu rumahku. Ia tidak lagi anggun seperti dulu, tampak kuyu dan tua. Begitu melihatku,
ia berlari dan mencoba menjambak rambutku. Perempuan sialan, kamu yang membuat anakku masuk penjara dan menghancurkan keluarga kami. Aku akan mati bersamamu. Saat aku terkejut dan mundur, sebuah bayangan besar menghalangi di depanku, Mas Ardi. Ia memegang pergelangan tangan Bu Larasati dan berkata dengan tegas, "Tenang, Bu, kalau Ibu membuat keributan di sini, saya akan lapor polisi." Bu Larasati, yang terkejut karena ada pria asing yang membelaku, terdiam sejenak, lalu mulai berteriak-teriak. "Lihat semua orang, perempuan ini yang membuang suaminya dan main gila dengan pria lain, lalu menghancurkan keluarga mertuanya." Mas Ardi memotong perkataannya, dan tatapan tajamnya membuat Bu Larasati terdiam. "Pulanglah. Siapa yang benar dan siapa yang salah sudah diputuskan oleh hukum. Kalau Ibu membuat keributan lagi di sini, rekaman CCTV ini akan saya serahkan ke kantor polisi." Bu Larasati tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan pergi dengan gumaman makian. Malam itu, telepon dari Dewi datang. Ia telah melahirkan seorang putra yang sehat, dan dengan harapan agar hidup anaknya damai, ia menamainya Anugrah. Ia menangis terharu. "Kak, terima kasih banyak, kalau tidak ada Kakak, entah bagaimana nasib kami. Sekarang meskipun sulit, hati saya tenang." Aku dengan tulus mengucapkan selamat kepada Dewi, dan hatiku terasa ringan. Badai itu, sekarang benar-benar telah berlalu. Setelah Maya keluar dari rumah sakit, Mas Ardi mengundangku makan malam. Saat memasuki dapur rumahnya, aku merasakan suasana kehangatan keluarga untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Rumah kecil tapi rapi. Mainan Maya dan gambar-gambar desain arsitektur Mas Ardi ada di mana-mana. Menu makan malamnya hanya semur iga, sayur sop, dan telur dadar. Tetapi masakan yang dibuat dengan tulus oleh Mas Ardi terasa lebih lezat daripada hidangan mewah manapun. Maya duduk di antara kami, berceloteh, menyendokkan daging untukku dan menaruh sayur untuk ayahnya. "Tante Alia, makan yang banyak. Masakan ayahku paling enak di dunia." Aku tertawa dan mengelus kepala anak itu, lalu bertemu pandang dengan Mas Ardi yang menatapku. Di matanya, ada rasa hormat dan kasih sayang yang hangat. Mas Ardi menuangkan jus jeruk untukku dan berkata dengan ragu, "Terima kasih untuk semuanya, Mbak Alia. Sejak Ibu Maya pergi, sudah lama sekali aku tidak merasakan suasana kekeluargaan seperti ini di rumah." Aku mengutak-atik pinggiran mangkuk nasiku, dan menjawab pelan, "Saya juga." Berkat Mas Ardi dan Maya, saya kembali merasakan apa itu kebahagiaan sederhana. Tidak ada pengakuan cinta yang megah atau lilin romantis. Hanya aroma malam yang hangat, tawa anak kecil, dan pemahaman yang mendalam di antara dua jiwa yang terluka. Aku sadar bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang jauh, melainkan ada di saat-saat biasa dan tulus seperti ini. 1 tahun berlalu. Rumah tua nenekku kini dikelilingi oleh bunga-bunga yang mekar dan kebun sayur yang hijau. Aku telah beradaptasi sepenuhnya dengan kehidupan pedesaan yang lambat. Ingatan tentang Bima kini memudar seperti mimpi buruk yang samar. Ia masih menjalani hukumannya, dan Dewi membuka toko kecil di kampungnya, hidup